Dan inilah deretan informasi terpopuler di situs nbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Informasi yang pertama muncul fenomena eggflation di mana harga telur naik hingga 15% di seluruh dunia. Hal ini membuat warga ataupun membuat harga makanan yang mengandung telur seperti kue kering dan lainnya mencapai rekor tertinggi. Melansir Love Money, fenomena eggflation terjadi akibat beberapa faktor. Misalnya karena ada kemunculan wabah flu burung meningkatkan biaya produksi, tetapi di sisi lain beberapa negara memang telah mengalami krisis telur yang parah. Bahkan di Swiss harga telur menembus 113.000 per kilogram. Adapun di Indonesia harga telur saat ini berkisar Rp25.000 per kilogramnya. Menurut situs web biaya hidup Numbeo, konsumsi telur per kapita Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia, yang artinya permintaan sangat tinggi di dalam negeri. Permintaan ini lebih dari cukup untuk dipenuhi di dalam negeri karena Indonesia merupakan produsen telur terbesar ketiga di dunia. Dan berdasarkan data tersebut, peternakan pabrik skala besar di RI disebut telah membantu menjaga harga tetap rendah, namun flu burung H5 telah menekan harga di mana tahun lalu wabah penyakit tersebut membunuh 1,88 juta unggas di Jawa dan juga Bali. Dan kita bergeser ke informasi selanjutnya. Informasi selanjutnya, sejumlah pakar menyebut perang Rusia-Ukraina tidak akan begitu saja selesai sampai Presiden Rusia Vladimir Putin benar-benar mendapatkan apa yang diinginkan. Keinginan tersebut berdasar dari pengalaman dan juga ambisi pribadi dari Putin. Putin dan beberapa sekutunya yang paling terpercaya muncul dari sisa-sisa KGB, Badan Intelijen Era Soviet. Direktur Pelaksana Jerman Marshall Fund of United States Christine Berzina menyebut ada ambisi geopolitik besar bagi Putin untuk mengembalikan negaranya menjadi negara yang disegani. Hal ini tampak dari sikap Putin dan para pembantunya yang sangat jelas menjelaskan tujuan jangka panjang mereka, bahkan di tengah perundingan bersama Amerika Serikat terkait gencatan senjata. Di mana para pejabat Rusia terus bersikeras bahwa akar penyebab konflik di Ukraina harus dihilangkan. Dalam pandangan Kremlin, akar penyebab ini terkait dengan kedaulatan Ukraina dan presidennya yang dipilih secara demokratis, Volodymyr Zelensky serta perluasan NATO ke wilayah timur dalam 30 tahun terakhir. Ini mungkin alasan mengapa Rusia terus mempertanyakan legitimasi Zelensky dan mendorong pemilihan umum saat Kiev memberlakukan darurat perang. Ini juga menjadi alasan mengapa Kremlin senang ketika Presiden Amerika Serikat Trump mengadopsi narasi ini dan menyebut pemimpin Ukraina itu seorang diktator tanpa pemilihan umum. Trump dan wakil presidennya J.D. Vance juga telah menolak gagasan Ukraina dapat bergabung dengan NATO dalam waktu dekat. Putin telah meminta komitmen Amerika Serikat hal ini tidak akan menjadi bagian dari perjanjian gencatan senjata apapun. Bergeser ke informasi selanjutnya, di mana Malaysia mendapat tekanan dari Amerika Serikat terkait chip lantaran Malaysia menjadi salah satu celah negara yang diduga dimanfaatkan China untuk mengakses chip asal Amerika Serikat yang dilarang. Menurut Amerika, kondisi ini terbukti dari perusahaan China yang mampu membuat AI super canggih seperti DeepSeek. Menanggapi hal ini, Malaysia berencana memperketat regulasi terhadap peredaran semikonduktor di negaranya. Menteri Perdagangan Zafrul Aziz mengatakan, pemerintah Amerika Serikat meminta Malaysia untuk mengawasi secara ketat perpindahan chip canggih Nvidia yang masuk ke negaranya. Amerika Serikat tidak ingin chip Nvidia di Malaysia berakhir ke tangan China. Di saat bersamaan, Amerika Serikat tengah menyelidiki apakah DeepSeek yang menawarkan AI canggih dan murah telah menggunakan chip Amerika Serikat secara ilegal. Malaysia juga menyelidiki jika ada pelanggaran hukum di negaranya terkait pengapalan server yang terkait dengan kasus penipuan di Singapura. Ditakutkan memang ada peredaran chip yang dilarang Amerika Serikat hingga sampai ke China. Jaksa Singapura mengatakan kepada pengadilan pada awal Maret lalu terkait firma-firma berbasis di Singapura dituduh secara curang memasok server Amerika Serikat ke Malaysia yang melibatkan transaksi senilai 390 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 6,4 triliun rupiah. Media Singapura mengaitkan kasus tersebut dengan kemungkinan pengiriman chip Nvidia ke DeepSeek di China. Namun hingga kini penyelidikan masih berlangsung dan berbagai asumsi itu belum terbukti kebenarannya. Dan kita berlanjut ke informasi selanjutnya.
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk resmi mengumumkan hasil rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST pada Senin 24 Maret 2025. Pada RUPST ini pemegang saham BRI menyetujui pengangkatan Hery Gunardi sebagai Direktur Utama BRI menggantikan Sunarso. Sebelum diangkat dalam RUPST BRI, Hery Gunardi masih berstatus aktif sebagai Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI. Hery sendiri merupakan bankir kawakan yang sudah malang melintang di industri perbankan. Sebelumnya pun Hery pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Bank Mandiri pada tahun 2020 lalu. Kini Hery dipercaya para stakeholder untuk menjadi nahkoda dari induk holding ultramikro yang fokus memberdayakan UMKM dan mendorong ekonomi kerakyatan. Tak hanya mengangkat Hery Gunardi, RUPST BRI kemarin juga mengesahkan pergantian sejumlah direksi dan juga jajaran komisaris baru. Berikut daftar sosok selengkapnya.